Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 219 Yuan Caixuan. Manajer Yuan, apa maksudmu? Henry mengabaikan uluran tangan Yuan Caixuan dan bertanya dengan dingin. Yuan Caixuan dibiarkan tergantung di tempat. Namun, dia segera mengatupkan kedua tangannya dan menggosok kedua tangannya dan berkata, "Dokter Hen, saya hanya berharap Anda bisa datang ke sini dan minum dengan tenang." "Apakah kamu bosan dengan kedatanganku ke sini?" Suara Henry menjadi semakin tidak ramah. Yuan Caixuan mengalami depresi. "Anda datang ke bar 2 kali dan memukuli saya 2 kali. Anda tidak hanya menderita banyak kerugian, tetapi saya juga diperingatkan secara khusus oleh keluarga Sen dan keluarga Lu. Agar bisa beroperasi normal, saya kasih perlakuan khusus, tapi Anda tetap tidak puas. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dokter Hen, Anda adalah dokter ajaib. Saya bahkan tidak punya waktu untuk memanfaatkan Anda. Saya bahkan tidak sabar menunggu Anda datang. Itu tergantung pada apa yang Anda katakan." Yuan Caixuan menekan depresi di hatinya dan berkata sambil tersenyum. "Oh, jadi begitu." Henry tiba-tiba mengubah nadanya dan melangkah maju untuk memegang tangan Yuan Caixuan dengan satu tangan dan melingkarkan lengannya di bahunya dengan antusias seperti seorang saudara. Tubuh Yuan Caixuan menjadi tegang dan bingung. Di sebelah mereka, Maryam dan 2 wanita penyambutan juga tercengang. Baru saja mereka mengulurkan tangan dan menolak berjabat tangan, tapi sekarang mereka seperti saudara. "Manajer Yuan, jangan terlalu gugup. Saya suka wanita, bukan pria." Merasa tubuh Yuan Caixuan tegang, Henry bercanda sambil tersenyum. "Manajer Yuan, karena Anda merawat saya dengan baik, apakah Anda memiliki kejutan lain yang belum terkatakan? Ceritakan tentang hal itu dan buat saya bahagia lagi." Yuan Caixuan tercengang, berpikir bahwa dia diperlakukan seperti ini. "Kejutan apa lagi yang kamu inginkan?" Melihat dia tidak menjawab, Henry tersenyum dan dengan sengaja berkata dengan nada panjang, "Saya datang ke bar untuk minum." Dokter Hen minumannya gratis. Yuan Caixuan merasa sangat terhina. Terakhir kali, dia memeras 3,2 miliar. Itu berarti 3,2 miliar. Dia bisa membeli bar saya hanya dengan sisa minumannya uang. 2 wanita penerima tamu di sebelahnya pertama-tama terkejut dengan sikap tidak tahu malu Henry, dan kemudian mereka hampir terkejut dengan keputusan Yuan Caixuan. "Manajer Yuan, kamu bilang kamu bisa melihat hal-hal indah sambil minum di sini. Kejutan visual seperti itu, kita semua laki-laki. Kamu tahu," Henry berkata sampai akhir, matanya bersinar dan wajahnya penuh dari kemalangan. Maryam dan 2 wanita penyambutan memandang Henry dengan jijik, seolah-olah mereka sedang melihat orang mesum yang sedang kepanasan. Hati Yuan Caixuan hampir menjadi hitam. Dia diam-diam menatap Maryam. Apakah orang ini gila atau bodoh? Dengan CEO yang begitu dingin dan cantik, dia masih memikirkan para penggemar centil dan nakal itu marah. "Aku akan mengatur apapun yang ingin kamu lihat," kata Yuan Caixuan sambil tersenyum paksa. "Manajer Yuan, saya adalah pria dewasa yang kurang bersenang-senang saat minum." Wajah Henry menunjukkan senyuman yang paling dikenal oleh pria. "Dokter Hen, Anda dapat memilih wanita manapun di bar saya untuk menemani Anda." Yuan Caixuan benar-benar ingin mengutuk,
gadis ini terlalu tidak tahu malu. Wajah Maryam menjadi gelap saat mendengar ini. Haha, menyegarkan sekali, Manajer Yuan. Ambil sebotol anggur terbaik di sini. Panggil semua gadis di sini. Dan biarkan aku melihat apakah ada yang aku suka. Setelah Henry selesai berbicara, dia melepaskan Yuan Caixuan, duduk kembali di sebelah Maryam. Yuan Caixuan tiba-tiba dilepaskan dan tidak bisa bereaksi sejenak. Setelah dia bereaksi, dia menjadi lebih tertekan. Orang ini benar-benar singa dengan mulut terbuka lebar, dan dia sangat kasar padaku. Namun, ketika dia memikirkan tentang pertama kali dia datang ke sini, dia harus membelikan Shen Haoge lebih dari 1 juta minuman, dan bahkan mengemasnya untuk dibawa pulang. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Kenapa? Kata Henry tidak puas saat melihat Yuan Caixuan tidak bergerak. Aku akan segera mengaturnya, kata Yuan Caixuan, berbalik dan berlari keluar dari kamar pribadi. Segera pelayan membawakan selusin jenis anggur dan meletakkannya di meja kopi di depan sofa. Henry melihat bahwa anggur disajikan, dan hampir semua jenis anggur tersedia. Dan dia lebih mengagumi Yuan Caixuan atas perhatiannya. Saat komentar ini dibuat, pintu terbuka lagi, dan 3 wanita yang menari dengan penuh semangat di lantai bawah mengikuti Yuan Caixuan masuk. Melihat Yuan Caixuan benar-benar membawa ketiga wanita itu sesuai permintaannya, Henry semakin terkejut dan semakin bingung tentang tujuannya melakukan hal itu. Dokter Hen, mereka bertiga akan berada di kamar pribadi ini malam ini. Anda dapat menari apapun yang Anda ingin mereka lakukan untuk Anda. Audio Jelas. milik Softer Channel. Henry menatap Yuan Caixuan, memikirkan tujuannya melakukan ini, dan betapa dalam dan liciknya dia. Jika sebagai manajer di bawah Raja Hiburan, dia tidak sesederhana ini. Lalu Raja Hiburan Liu Mani seharusnya menjadi orang seperti apa? Ketika Maryam melihat anggur disajikan, dia menutupi dahinya tanpa daya dan depresi. Sekarang dia melihat 3 wanita masuk, dia hampir pingsan ketika memikirkan tentang gerakan menari ketiga wanita itu. Posisi tangan mereka, dan kegilaan orang-orang di bar ketika mereka masuk tadi. Semakin aku memikirkannya, aku semakin marah dan tertekan. Akhirnya, aku berdiri dan berjalan langsung menuju pintu. Maryam pergi tiba-tiba, yang membuat Henry sedikit was-was. Saat dia hendak berdiri, 3 wanita telah berkumpul di sekelilingnya. 1 di kiri dan 1 di kanan, dan 1 lagi berada tepat di depan. Yuan Caixuan berdiri di belakangnya, mencibir dalam hatinya. Laki-laki boleh saja bernafsu, tapi premisnya adalah mereka tidak boleh bernafsu di depan wanita, apalagi di depan wanita cantik. Jika tidak, maka akan ada masalah yang tiada habisnya menunggu mereka. Minggir, suara Maryam menembus kebisingan musik di luar dan mencapai telinga Henry. Dengan dorongan tangannya, ketiga wanita itu jatuh ke sofa dalam sekejap. Yuan Caixuan juga mendengar suara itu dan buru-buru mengikutinya keluar. Begitu saya keluar, saya melihat sekelompok orang mengelilingi tangga di lantai 2. Dan suara seorang pria terdengar dari dalam. Maryam, ku dengar asistenmu mengkhianatimu dan melancarkan urusan infernal pada saat kritis. Apakah menyenangkan diperankan oleh seorang pria? Ketika Henry mendengar suara ini, cibiran segera muncul di wajahnya. Itu familiar, sangat familiar. Shen Haoge benar-benar musuh di jalan sempit,
dia tidak segera melangkah maju, tetapi ingin melihat apa yang ingin dilakukan Sen Haoge. Wajah Maryam menjadi hitam karena marah atas kata-kata Sen Haoge, terutama cara dia mempermainkan mereka berdua dan meremehkan nafsunya, yang membuatnya sangat marah. Sen Haoge, minggirlah sekarang, kalau tidak aku akan bersikap kasar. Berpikir bahwa Henry ada di rumah, Maryam masih merasa berani. Sama-sama, kenapa kamu begitu kasar? Apakah kamu akan menggigitku atau meniduriku? Apakah kamu mencoba memperkosaku? Kata Sen Haoge sambil tersenyum cabul. Begitu kata-kata Sen Haoge keluar, terdengar ledakan tawa di belakangnya. Maryam dikelilingi di tengah, wajahnya memerah dan jari-jarinya mengepal. Bab 220 bersembunyi di bawah selangkangan wanita. Sen Haoge sebenarnya tidak tahu bahwa Maryam dan Henry ada di atas. Dia baru saja menonton 3 wanita tampil. Ketika dia sedang gila dan bersemangat, ketiga wanita itu tiba-tiba turun untuk mencari tahu alasannya. Saya kebetulan bertemu Maryam di tangga. Memikirkan berita yang dia terima, dan melihat Henry tidak ada. Dia mengira Henry telah membuat marah Maryam dan diusir pada 3,2 miliar terakhir kali. Jadi dia menghentikannya di tangga. Berbicara tidak senonoh di depan umum. Sen Haoge, minggir sekarang, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Maryam tidak ingin konflik antara Henry dan keluarga Sen meningkat, jadi dia menahan amarahnya dan memperingatkan lagi. Menyesal? Kamu tidak akan menyesal jika aku jatuh cinta padamu. Kata-kata Sen Haoge bahkan lebih ceroboh. Sen Haoge, saya menyarankan Anda untuk tidak mengganggu saya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Maryam mengerutkan kening, memancarkan kemarahan yang kuat. Maryam, apakah menurutmu kamu akan seberuntung terakhir kali dan diselamatkan oleh Henry? Kata Sen Haoge sambil mencibir. Bagaimana menurutmu? Maryam bertanya dengan cibiran yang sama. Saya akan memberi Anda 3 kesempatan untuk berteriak kepada Henry. Jika dia segera muncul, saya, Sen Haoge, akan berlutut di tangga ini. Sen Haoge percaya bahwa Henry tidak akan pernah muncul di sini. Yuan Caixuan, yang mengikuti Henry, ingin melangkah maju beberapa kali untuk mengingatkannya, tetapi Henry menghentikannya dengan matanya. Dia cemas, marah dan penuh kebencian di dalam hatinya. Sen Haoge, terima kasih banyak, terima kasih pada pamanmu, terima kasih untuk seluruh keluargamu, terima kasih kepada generasi ke-18 nenek moyangmu. Saya akhirnya berhasil menangani Henry tanpa malu-malu, dan Anda datang membuat masalah lagi. Apakah kamu menepati janjimu? Maryam bertanya dengan kilatan cahaya di matanya. Lupakan saja, Henry tidak tahu wanita mana yang menangis di balik celananya saat ini, kata Sen Haoge sambil tertawa keras. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa Henry adalah seseorang, bahkan pria bertopeng memujinya hari itu. Tetapi sejak grup Kili diambil alih dan Henry menjual sahamnya demi uang, dia mulai sangat membenci Henry. Orang yang dikirim oleh keluarga untuk memata-matai Henry melaporkan bahwa Henry telah menghilang di kota Bandung selama beberapa hari tanpa jejak, yang membuatnya semakin yakin bahwa Henry tidak ada di depannya. Maryam memandang Sen Haoge di depannya, seolah dia melihat orang bodoh. Henry, dia berbalik dan berteriak. Tidak ada yang menjawab. Api rahasia muncul di hati Maryam.
apakah dia benar-benar terpesona oleh ketiga vixen itu? Ketika Shen Haoge melihat bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun di sana, dia tidak bisa menahan tawa. Silakan saja berteriak, semakin keras kamu berteriak, semakin bersemangat aku. Audio Tapi milik hemat energi Software untuk Channel. berteriak di tempat tidur nanti, kata Shen Haoge dengan ekspresi penuh nafsu di wajahnya. Henry, suara Maryam meninggi. Masih tidak ada yang menjawab. Yuan Caixuan diam-diam menatap Henry, melihat ke dalam dengan wajah bangga, yang membuatnya semakin gugup. Ups, mungkinkah Henry duduk di bawah pantat seorang wanita dan telinganya ditutupi rambut, kata Shen Haoge sambil tersenyum liar. Maryam gemetar saat melihat Henry belum muncul. Bukan karena takut, tapi karena marah. Benar-benar mesum, dia justru mengabaikan panggilannya demi 3 wanita seperti itu. Henry, jika kamu tidak keluar, aku akan memecatmu, teriak Maryam untuk ketiga kalinya. Aku menelepon, tapi belum ada yang muncul. Shen Haoge bahkan lebih bersemangat lagi. Aku bilang dia bersembunyi di selangkangan seorang wanita. Kenapa kamu tidak percaya? Sebaiknya kamu keluar dan bersenang-senang denganku. Bukankah kamu sangat bangga saat aku berada di atasmu nanti? Mari kita lihat apakah kamu masih punya betapa sombongnya. Setelah Shen Haoge selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan meraihnya di depan Maryam. Tangannya semakin dekat, dan hatinya terasa semakin indah. Shen Haoge bahkan menutup matanya dan mulai membayangkan elastisitas unik itu. Sentuh, sentuh, namun tidak ada elastisitas yang diharapkan. Namun terdapat otot yang kuat. Dia segera membuka matanya dan menemukan bahwa orang yang berdiri di depannya memang Henry, dan Maryam berdiri di sampingnya, memandangnya seperti orang bodoh. Shen Haoge hendak berbicara, tapi tubuhnya sudah terangkat. Banyak orang yang memejamkan mata dan tidak tahan lagi menontonnya, hanya menunggu teriakannya. Namun, teriakan itu tidak datang seperti yang diharapkan. Henry membaringkan Shen Haoge dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Dia menunjuk ke arah gadis penari yang keluar dari ruangan dan berkata, "Ayo, kalian masing-masing duduk." Wajah Shen Haoge selama 5 menit. Ingat, jangan biarkan wajahnya menyentuh rokmu. Ketika orang-orang di tempat kejadian mendengar ini, wajah para pria bersinar, dan wajah para wanita menjadi merah karena malu. Bukankah ini yang baru saja dikatakan Shen Haoge tentang bersembunyi di bawah selangkangan wanita? Hanya saja bukan Henry, tapi Shen Haoge sendiri. Selain itu, roknya tidak menyentuh wajah Shen Haoge. Apakah Anda ingin menutupi telinga Anda dengan rambut? Shen Haoge tercengang ketika mendengar ini. Dia ingin berjuang, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Mulai sekarang, kalian saling mengatur waktu. Henry memerintahkan ketiga gadis itu. Mereka bertiga tahu bahwa Henry telah menyebabkan masalah di bar 2 kali. Sekarang setelah mereka mendengar perintahnya, Audio mereka milik saling Software memandang. Channel. Meskipun mereka sedikit malu, mereka tetap mematuhinya. Saat mereka mengangkat roknya, dalam sekejap, hanya ada 3 tali di rok mininya. Shen Haoge tidak menyangka bahwa ketiga wanita itu benar-benar berani melakukan ini, dan mereka benar-benar berani melakukannya. Namun seringkali hal-hal terjadi secara tidak terduga. Orang pertama yang duduk merasa tercekik dan hampir mati lemas. Yang pertama sudah selesai, yang kedua akan datang.
Saat personel diganti, wajah Sen Haoge membiru ketika dia melihatnya, dan ada bekas hitam di wajahnya yang cerah. Yang kedua selesai, dan yang ketiga datang. Sudut mulut Sen Haoge berwarna putih. Saat wanita ketiga duduk di kursi, Sen Haoge diam-diam merasa bahagia. Untungnya, hanya ada 3 wanita. Jika ada 30 wanita, saya mungkin sudah mati. Berapa lama lagi? Henry memandang wanita pertama yang menghitung waktu dan bertanya. Masih ada 20 detik. Kata wanita itu dengan wajah memerah. Katakan padaku jika masih ada 3 detik lagi, Henry berkata dengan tenang. Wanita itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa, tapi matanya tertuju pada pengatur waktu. Ketika Sen Haoge mendengar bahwa masih ada 20 detik tersisa, dia menarik napas dalam-dalam, membuka mulut, dan bersantai. 3 detik lagi, teriak wanita itu. Wanita yang duduk di wajah Sen Haoge tiba-tiba merasakan tubuhnya mati rasa, dan keinginan untuk buang air kecil datang padanya, dan dia keluar tak terkendali. Sen Haoge, yang membuka mulutnya untuk bersantai, tiba-tiba dipenuhi urin. Kerumunan di tempat kejadian tiba-tiba berteriak, dan wanita itu menutupi wajahnya karena malu. Hei, ada 3 hal mendesak yang harus dilakukan. Saatnya mengejar ketertinggalan. Ada perpanjangan waktu dalam pertandingan sepak bola. Jika Anda lembur, suara Henry terdengar di sebelahnya. Orang-orang yang hadir langsung terdiam. Bersambung.